Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selamat bergabung terutama kepada kedua narasumber kita, kemudian kepada sahabat OIF sekalian yang sudah bergabung. Tadi izin kita tadi ada sedikit kendala teknis, tapi alhamdulillah sudah kembali. Bersama kita juga telah hadir founder dari komunitas astronomi Sumatera Barat, Bang Fauzan. Selamat bergabung Bang Fauzan dari Sumatera Barat. Berarti kami bisa panggil Uda ya, Uda Fauzan. Boleh, udah. Boleh. Siap-siap. Mungkin Bang Fauzan kenal dengan apa ya? Yang di Planetarium Jakarta. Yang dari Siapa? Dari Padang juga itu. Udah Roni. Udah Roni. Sebelumnya kita pernah juga pernah. POJ. Kebetulan narasumbernya beliau. Oke. Selamat bergabung juga. Ini pemateri kita pada hari ini dari OIF UMSU ada Bung Dimas Rasli Setio. Mungkin Sobat OIF sering ya melihat beliau ini karena kebetulan beliau juga termasuk selebgram dari OIF UMSU ini sendiri. Konten-konten beliau itu berseliweran untuk beberapa kali FYP. Di Instagram juga view-nya lumayan pecah. Memang beliau ini fotogenik orangnya, makanya kita desain kegiatan kali ini bertema dengan konten astronomi, karena kita lihat juga astronomi sumber ini sangat aktif berbagi konten visual, menyebarkan informasi astronomi di Instagram. Baik, Bang Fauzan dan Bung Dimas, seperti yang mungkin sudah kita share bersama bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Namun saya melihat ini sepertinya cukup banyak pertanyaan yang kurang sesuai dengan tema, tapi bisalah nanti kita pilih dengan yang sesuai dengan tema, kemudian yang mendekati, dan nanti kalau boleh yang umum, mungkin kalau masih ada waktunya nanti bisa kita jawab sama-sama. Baik, ini pertanyaan yang pertama dari Kak Tengku Aprilianti, dan ini juga mirip. Oke, Mas, sebentar dulu Mas. Ya. Ini kayaknya video Masnya di saya nggak kelihatan. Coba saya boleh izin keluar dulu, nanti masuk lagi ya, apa-apa. Boleh. Tapi kalau di audiens terlihat. Kalau di audiens di saya kelihatan. Di tempat apa? Di tempat yang lain, Bang Fauzan. Lihat jelas, mungkin jaringan doang. Nggak apa-apa, Bang Fauzan, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa gini aja? Oke, nggak apa. Di perangkat lain. Oke, boleh lanjut. Baik, tadi kita lanjut pertanyaan dari Kak Tengku Aprilianti. Di pertanyaannya kalau saya lihat mirip dengan pertanyaan dari Denai AQ79. Pertanyaan tentang apa aja kegiatan yang ada di astronomi Sumbar, komunitas astronomi. Sebenarnya saya ini juga nanya karena saya juga penasaran ini, Bang Fauzan, mungkin bisa diceritakan bagaimana profil dari komunitas astronomi Sumbar, kemudian apa saja aktivitasnya. Kami persilakan Bang Fauzan. Oke, baik, masih banyak Mas atas pertanyaannya, dan juga para audiens gitu yang sudah bertanya. Sebelumnya kenalin dulu, sebelum kenalan dengan komunitasnya, mungkin kenalan dengan saya dulu kan ya. Kenalin, nama saya Fauzan. Saya lulusan dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan di Institut Teknologi Sumatera gitu. Tapi saya biasa menyebutnya itu dengan lulusan astronomi gitu. Memang itu memang konsennya dari dua program studi, yaitu antara meteorologi dan juga astronomi gitu. Nah, saya lebih konsennya ke astronomi gitu, meskipun harus balance gitu antara dua-duanya gitu. Nah, lahirnya komunitas astronomi sendiri berdasarkan obrolan juga dengan beberapa staf di ITERA gitu.
kan di ITERA itu juga ada observatorium kan ya, Observatorium Astronomi ITERA Lampung. Nah, yang disingkat itu yang biasa dikenal dengan OAL gitu. Nah, eh, di Pulau Jawa gitu kita pasti memiliki banyak komunitas astronomi gitu. Jangankan antar provinsi, antar kota aja ada komunitasnya gitu. Sedangkan di Sumatera belum ada gitu. Adapun baru di Lampung gitu, karena mereka punya wadah gitu atau mereka punya observatoriumnya sendiri gitu, yang tempat bernaung komunitasnya sendiri gitu. Nah di Sumbar belum ada nih gitu. Nah dari situlah dari tahun 2021 saya membentuk dulu grupnya gitu sebagai grup komunikasi komunikasi orang-orang astronomi yang dari Sumatera Barat gitu. Nah, di situ juga ada Bang Roni gitu, terus juga ada dari BMKG dan Lapan atau yang sekarang disebut dengan BRIN kan ya, BRIN Agam gitu. Nah, saya juga sering menjaring orang-orang yang tertarik dengan astronomi untuk bergabung dalam grup itu. Nah lambat laun di tahun 2024 kemarin uh, saya baru fokus gitu untuk berkegiatan. Sebelumnya juga ada memiliki kegiatan, tapi karena kesibukan atau uh, tanggung jawab kuliah saya di Lampung, jadi kegiatan komunitas saya dilakukan pas pulang kampung aja gitu. Dengan targetnya adalah kalau saya pulang kampung harus ada kegiatan mengenai astronomi gitu. Entah itu berbentuk pengamatan atau edukasi atau gimana gitu gitu. Itu dari tahun 2021 sampai sekarang 2024. Aktifnya baru 2024 setelah saya wisuda tahun kemarin. Gitu, Mas. Baik, sangat luar biasa tadi jawaban dari Bang Fauzan. Jadi beliau sebutkan tentang termasuk juga latar belakang pendidikan beliau dan mendengar ITERA saya jadi dengan apa namanya tokoh astronomi nasional yang pasti orang yang berkecimpung di dunia astronomi mengenal ya, Dr. Hakim Malasan ya. Kebetulan Iya. aku menjadi narasumber podcast juga dan lain sebagainya. Baik, terima kasih tadi jawaban dari Bang Fauzan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita mungkin udah ada gambaran ya, Bung Dimas terkait komunitas Sumbar. Ini pertanyaannya mungkin bisa jawab dari Bung Dimas dahulu, kemudian nanti bisa ditanggapin dari Bang Fauzan. Pertanyaannya dari akun Sumbar Membaca Nyaring. Pertanyaannya, halo Kak Fauzan dan Kak Dimas, boleh ceritakan pengalamannya tentang berbagi konten astronomi kepada anak-anak. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab dulu dari Bung Dimas, kami persilakan. Ya, baik, saya tadi belum perkenalan secara langsung ya. Saya Dimas Prasetyo dari tim Oifungsu yang hari ini melaksanakan Q&A. Untuk pertanyaan tadi, Mas Roy, ya, Mas Roy, jawabannya kalau dari pengalaman saya di Oifungsu itu para pengikut kebanyakan itu dari semua kalangan gitu, dari semua umur. Jadi untuk kontennya itu dibuat secara umum kebanyakan. Namun dalam berbagai pengetahuan kepada anak-anak, sebagai pengetahuan pada anak-anak secara langsung, materi dan teknik yang digunakan itu berbeda dengan porsi orang dewasa. Gitu. Khususnya saya sendiri yang sering bertemu dengan anak-anak pada kunjungan ke Oifungsu. Bahkan saya ada membedakan yang pertama itu materinya yang disampaikan itu tidak bisa banyak-banyak. Gitu. Sebab kalau banyak-banyak, anak-anak itu kan cepat bosan gitu ya. Jadi harus diberikan materi-materi yang sesuai dengan porsi mereka. Jadi kalau saya biasanya, kalau untuk dari Oifungsu sendiri, saya berikan praktikum. Gitu. Praktikumnya ya sambil bermain juga di situ. Kalau di Oifungsu itu ada salah satu permainan namanya roket air. Jadi mereka tuh senang kalau main roket air. Kurang lebih seperti itu. Kalau diberikan materi banyak-banyak, mereka akan nggak fokus ke kita. Fokusnya kemana-mana. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih jawaban Bang Dimas tadi yang sangat menarik karena kebetulan juga Sobat Oif, Bang Dimas ini sangat banyak ya terlibat dalam produksi konten di Oifungsu termasuk penyiapan materi dan cara menyampaikan literasi edukasi kepada pengunjung, terutama yang bocil-bocil ya, Bung Dimas ya.
Iya, iya. Baik, kami persilakan kepada Uda Fauzan. Barangkali ada tambahan terkait pertanyaan Oke, dari sepertinya nggak jauh beda juga kan ya dengan Mas Dimas terkait dengan penyaluran atau penyampaian konten astronomi gitu. Nah benar juga, kalau buat anak-anak kan lebih sukanya itu berupa aktivitas kan ya. Nah Hmm. dulu kami pernah buat berkolaborasi dengan salah satu komunitas yang ada di Sumbar gitu, pengabdian masyarakat. Nah di situ ada kegiatan astronomi. Nah karena sasarannya itu adalah anak SD, sekitar kelas 3 atau 4 gitu. Nah, materi hari itu adalah mengenai tentang uh, fase bulan dan rotasi bulan atau pergerakan bulan mengelilingi matahari gitu, rotasi bulan. Nah, karena kalau buat presentasi aja pasti anak-anak itu nggak paham, kita buat simulasi. Simulasi itu berupa wajah topeng atau topeng bulan. Kita ada dua, ada topeng bulan dan topeng matahari. Nah, kita simulasikan langsung gitu, gimana orang-orang itu bergandengan tangan, saling memutari untuk melihat bagaimana pergerakan bulan itu mengelilingi matahari. Kan wajah bulan yang dilihat di bumi itu setiap hari pasti sama gitu. Nah, itu kita simulasikan langsung bersama anak-anak sekolah tadi gitu. Dan yang kedua, kita juga bisa uh, mensimulasikan juga ini berkaitan dengan sains tadi. Nah, benar juga kata Mas Dimas kalau di sana pernah melakukan roket air, kita juga pernah beberapa bulan kemarin kita juga pernah melakukan simulasi atau peluncuran roket air gitu. Ini sasarannya baru ke TK gitu. Saya juga sedang merancang untuk programnya bisa dilakukan ke SD, SMP, dan SMA untuk roket air gitu. Nah, yang roket air ini kemarin kita juga pernah, kalau untuk TK, pembuatan roket air gitu kalau untuk TK, jenjang TK-nya. Karena kalau itu memiliki beberapa level gitu. Yang pertama adalah pembuatan roket air. Pembuatan roket air itu adalah pembuatan roketnya tadi. Gimana anak-anak itu bisa mendesain roketnya dan juga bisa meluncurkannya nanti gitu. Itu seru banget kalau melihat mereka bisa meluncurin roketnya sendiri gitu sambil nanti kalau roketnya terbang langsung lari-lari kan ngejar roketnya sendiri gitu. Itu juga rebutan kan ya anak-anaknya. Dan konten astronomi yang digitalnya, saya juga sasarannya kan umum kan ya kalau yang digital. Jadi saya bukan berpatokan kepada audiensnya, tapi berpatokan pada diri saya sendiri. Saya kira-kira kalau saya share ini, saya paham nggak gitu. Saya bisa nggak menjawab atau mempertanggungjawabkan konten tadi gitu. Soalnya sebelum saya share, saya harus paham dulu dong gitu dengan konten yang akan saya share tadi gitu. Atau kontennya baru konten yang beberapa detik kan ya itu nggak apa-apa gitu. Itu yang menarik audiens juga gitu. Itu sih Mas terkait dengan kegiatan dan konten astronomi di komunitas astronomi Sumbar. Ya, bagus. baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa dari Uda Fauzan tadi. Eh, saya rasa jangan terlalu lengkap, udah nanti terjawab sekaligus pertanyaan tuh sobat OIP dan sobat astronomi. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari akun Kakak Izatul Hafiza. Nanti bisa dijawab dulu dari eh, Bang Fauzan, baru kita switch ke Bung Dimas. Pertanyaannya, apa sih tantangan tersulit yang dirasakan astronomi Sumbar dengan OIF UMSU dalam memperkenalkan astronomi ke masyarakat? Sebagaimana yang kita ketahui kan, astronomi ini cukup complicated dan dia tidak apa ya, bukan hal yang mudah untuk menyampaikan astronomi ini kepada masyarakat. Terima kasih. Mungkin dari Bang Fauzan. Silakan. Iya, tantangan yang sangat menantang itu yang nggak bisa dikendalikan itu yang pertama itu cuaca gitu. Karena yang pertama cuaca, terus yang kedua ekspektasi dari masyarakat sendiri. Karena kalau hal ini berkaitan banget gitu. Kalau misalkan kita buat kegiatan pengamatan matahari atau pengamatan bulan, terus cuacanya nggak mendukung, jadi ekspektasi masyarakat itu, wah kita bisa ngeliat bulan ini nanti gitu, atau kita bisa ngeliat planet ini nanti, ternyata mendung kan. Jadi mereka pasti kecewa gitu kan ya. Saya juga kayaknya merasakan juga kekecewaan mereka karena udah sering juga melakukan kegiatan tiba-tiba mendung atau hujan bahkan gitu kan yang harus boro-boro
bongkar lagi teleskopnya yang udah pasang gitu. Itu yang pertama, cuaca dan ekspektasi ya gitu. Yang kedua, uh, kalau dengan antusias masyarakat, kayaknya masyarakat antusias banget gitu. Saya pernah ngobrol dengan orang-orang, teman gitu. Dibilang, siapa sih yang nggak tertarik dengan astronomi gitu? Pasti semuanya sangat tertarik, apalagi dengan hal-hal dari hal-hal yang masih mistis atau hal-hal yang kontroversial gitu, sampai hal-hal yang terjadi saat ini gitu. Mereka pasti tertarik gitu. Dan yang jadi tantangannya sendiri itu adalah orang yang aware gitu, yang mau saling berbagi mengenai astronomi ini, kayak kayak orang-orang yang mau ikut sharing atau bisa bergabung dalam komunitas dan mereka konsen atau mereka punya visi yang sama buat mengembangin atau nge-share, saling berbagi tentang ilmu astronomi ini. Itu sih Mas kalau dari kami. Terima kasih jawaban dari Uda kita. Jadi sudah menjawab pertanyaan terkait bagaimana kendala atau tantangan yang sering dialami oleh komunitas Sumatera Barat lah katakan, baik itu Bang Paujan secara pribadi maupun Bang Paujan ketika berkegiatan dengan komunitasnya. Itu tadi mungkin bisa kita sama-sama perhatikan bagaimana mungkin nanti kita bisa coba mencari solusi ya. Baik, kita penasaran juga ini terkait pendapat dari Bung Dimas. Kami persilahkan kepada Bung Dimas. Ya, khususnya di OI khusus sendiri, saya yang terjun langsung ke salah satu saya yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi, memberikan informasi terkait dengan astronomi. Kalau saya sendiri itu salah satunya tadi disebut dengan Mas dari Mas Poldan, saya lupa. Dari Mas Poldan tadi itu salah satunya kendala karena cuaca gitu. Karena saya yang nggak tahu harus ngapain ketika cuaca sedang begitu gitu kan. Jadi alternatif lainnya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalam, bukan di luar. Kegiatan di dalam tapi berhubungan dengan astronomi. Nah, kalau untuk yang lainnya, salah satunya itu terkait dengan ini, berseberangan. Jadi kan ada orang-orang yang berpemahaman terkait dengan flat earth, ya kan. Yang kunjungan itu sering berpikir tentang bumi itu datar. Dan kita sering mengedukasi terkait dengan hal itu. Misalnya bumi itu seperti ini, bumi itu seperti ini, bumi seperti ini. Tapi ada yang menerima dan ada juga yang nggak menerima. Itu satu kendala dan cukup sulit untuk dihadapi. Itu kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, Mas Alex nggak kedengaran suaranya. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah menjawab tadi pertanyaan dari netizen, dari Sobat OIF dan Sobat Klub Astronomi Sumatera Barat. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung. Tadi kita lihat ada Prodi Ilmu Falak UMSU bergabung. Ada juga ini influencer dari Ilmu Falak, alumni Ilmu Falak Yayin Loksmawi, ada Bang Alsam yang selalu hadir dalam kegiatan OIF UMSU. Selalu hadir dan bersemangat ya, tidak hanya selalu hadir tapi juga bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan OIF UMSU. Dan seluruh sobat OIF sekalian yang tidak bisa kita sebut namanya satu-satu karena terlalu banyak nih. Walaupun kayaknya ini masuk sebentar keluar lagi nih. Oke, kita coba beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Elvin. Kita coba ya, tadi beralih dari konten, kemudian dinamika. Kita coba beralih ke peralatan. Ini dari Kak Elvin 29, mau nanya dong Min, spill dong teleskop yang digunakan untuk mengamati bulan dan bintang. Ini mungkin yang biasa digunakan lah ya, tidak mungkin apa namanya, yang tidak perlu kita sebutkan semua, yang sering digunakan aja oleh baik itu oleh OIF UMSU maupun Klub Astronomi Sumatera Barat. Mungkin bisa dijawab dulu dari Uda Fauzan, kami persilakan. Oke. Peralatan yang biasa digunakan. Yang pertama, kita punya satu teleskop Celestron dengan
panjangnya itu 900 mm gitu. Nah, itu dengan perbesaran kalau nggak salah itu 45 kali perbesaran gitu. Terus yang kedua, untuk instrumen sendiri saya juga punya uh, lensa tele. Ini perbesarannya 36 kali gitu. Jadi bedanya 10 kan ya, atau 9-10 kan ya, dan 10 kali perbesaran dari lensa tadi. Fungsinya buat apa ini? Buat langsung ke handphone, dan yang teleskop tadi langsung ke bisa langsung ke mata, bisa langsung ke handphone juga gitu. Nah, terus yang penting juga itu juga ada laser gitu, laser hijau, yang buat menunjuk, buat mengarahkan objek kan ya. Itu juga penting buat pointing atau saat menggunakan teleskop untuk mengarahkan teleskop tadi ke objeknya gitu. Uh, Apalagi ya? Itu sih yang instrumen dasar yang kita punya. Gitu. Ya. Gitu Baik. sih Mas. Terima kasih Bang Fauzan. Ini tampaknya cukup banyak ya followers dari komunitas atau penggemar astronomi dari Sumatera Barat yang mengikuti kegiatan ini, karena ada juga yang langsung bertanya ini di kolom komentar, tapi bisa nanti kita tanggapin Bang Fauzan. Kita coba minta dulu pendapat dari Bung Dimas. Kami persilahkan. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri, ya, kalau dari Kumsel itu pengamatan profesional, ya kita juga menggunakan teleskop jenis yang refraktor kata dioptrik. Kalau untuk yang kita ada dibikin rumah ya, kubah namanya teleskop GSU. Itu untuk pengamatan benda-benda langit dalam. Tapi kalau untuk mengamati benda langit yang seperti matahari, bulan, kita bisa menggunakan teleskop yang cukup mahal ya. Kalau yang murah itu untuk kualitas gambarnya pasti hasilnya buruk ya. Jadi kita agak sedikit mahal untuk mendapatkan hasil gambaran yang baik pula, dan kolaborasikan dengan kalau mau dipotret pakai kamera. Tapi kalau untuk pengamatan biasa menggunakan teleskop yang saya sebutkan tadi ya. Jadi yang kita kenalkan jenisnya itu ada refraktor, reflektor, dan kata dioptrik ya. Yang profesional biasa digunakan itu ada yang reflektor dan kata dioptrik. Kalau yang refraktor, jenis lensa semakin bagus tuh teleskopnya semakin besar gitu kan. Kalau misalkan jenis reflektor itu kan dan kata dioptrik itu bisa minimal lebih, ukurannya bisa lebih, nggak terlalu besar kalau untuk pengamatan gitu kan. Jadi itu sih jawaban dari saya. Oke, baik. Bung Dimas. Satu lagi. Ini terkait dengan teleskop itu ada dilengkapi dengan yang remoting ya. Nah, yang remoting. Jadi kalau misalkan pengen lihat bulan dan matahari atau benda-benda langit yang lainnya, itu kita harus menggunakan yang lebih memudahkan kita itu pakai remoting. Kalau yang manual nanti capek. Pengalaman sendiri mengamati misalkan bulan gitu kan. Jadi setiap 1 menit sekali dia bergerak gitu. Kita arahin manual, capek dia. Tidak pakai remoting. Kalau lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bung Dimas atas jawabannya. Kepada seluruh sobat netizen sekalian, seperti yang terlihat dalam video-video di di Instagram komunitas astronomi Sumatera Barat dan juga OIF-UMSU, kurang lebih seperti itu teleskop-teleskop yang kita gunakan untuk mengobservasi tidak hanya bulan tetapi juga benda-benda langit yang lainnya. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari Suci Febrianti Rem. Ini mungkin saya aja yang jawab pertanyaannya ini Bang Fauzan, karena pertanyaannya tentang apakah ada program studi astronomi di UMSU. Ya, pertanyaannya ini kayaknya Gen Z nih, kalau dari ketikannya ini kayaknya Gen Z ini. Pinisirin nih katanya. Mau ada prodi astronomi juga nggak ya di UMSU katanya. Kalau ini Kak Suci tidak lagi mau, tapi sudah ada program studi ilmu falak di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sudah ada 2 angkatan. Dan sebagai informasi juga kita sampai angkatan kedua masih itu banyak yang mendapatkan beasiswa. Jadi bagi sobat OIF sekalian yang mungkin masih jenjang pelajar, mungkin nanti bisa diikutin untuk mendaftar dan mengikuti beasiswanya, kan lumayan. Nanti kalau dapat beasiswa gratis kan kuliah, alhamdulillah ya, sangat syukur sekali. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bung Dimas dan Uda Fauzan. Ini tapi by the way banyak pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan sih, banyak komentar-komentar yang
dibilang meramaikan ya, ini yang wajib ikutan, kan main adikku keren banget, masya Allah gitu. Banyak yang apa sebenarnya, kita ucapkan terima kasih karena ini menunjukkan bahwa antusiasme kedua followers OIF UMSU dan komunitas astronomi Sumatera Barat ini memang sangat bersemangat. Ada yang ngetik-ngetik kawannya juga. Memang ini yang kita harapkan kan, karena insight-nya juga lebih banyak pasti. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari uh, ini bisa direkap sih pertanyaan dari @fdika dan @iCanDrew. Kita kembali ke pembuatan konten astronomi. Kalau kita simpulkan dari kedua pertanyaan ini, apa saja persiapan yang dibutuhkan baik itu OIF UMSU dengan komunitas astronomi Sumatera Barat dalam mempersiapkan konten astronomi, dan bagaimana mendesainnya agar mudah. Ini mungkin mudah dikerjakan ini bagi orang yang tidak memiliki bakat di bidang desain grafis katakan, ataupun di bidang videografi dan olah citra. Mungkin ada solusi dari kedua narasumber. Kami persilakan dulu kepada Huda Fauzan. Kami persilakan. Oke, makasih banyak Mas. Pertanyaannya mungkin buat yang baru konten ya. Kalau dari saya sih mungkin belum semahir dari Mas Dimas kan ya untuk kontennya gitu. Tapi kalau dari saya mending mulai dulu gitu. Saya juga baru mendalami juga tentang konten kreator atau video editor dari terkait dengan astronomi gitu. Tapi saya juga mulai dulu aja gitu. Terus ya nanti nggak apa-apa gitu, nanti pasti bisa ngalir aja gitu, nanti pede sendiri kok gitu. Nah, video-video pertama juga saya pasti ngerasanya kayak nggak pede gitu kan ya, dengan suara sendiri bahkan, atau dengan ekspresi wajah sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, mulai dulu aja gitu. Terus kontennya tentang apa gitu? Kontennya tentang hal yang kamu ketahui dulu aja gitu, yang kamu ketahui tapi kayaknya orang-orang perlu tahu juga nih tentang itu gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga ya bisa pelajari juga nih fenomena atau event-event astronomi apa nih yang lagi hangat diperbincangkan gitu. Kalau sekarang kan kayak bisa kayak parade planet, atau penetapan uh, penetapan satu Ramadan atau satu Syawal kan ya gitu. Mungkin bisa mulai dari itu dulu gitu, yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat umum gitu. Mungkin gitu sih Mas. Baik, terima kasih Bang Fauzan. Langsung juga kita tanya kepada selebgram OIF, kepada Bung Dimas. Persilakan untuk menjawab netizen. Oke, kalau saya dari kita sendiri ya, kalau jika ingin membuat konten lebih mudah, itu pembuatan konten itu berada pada konsepnya dulu. Konsepnya mau kayak mana? Konsepnya itu kalau mau dibikin ngedubbing aja bisa. Konsepnya kalau mau dibikin, kalau mau video lah, kita bikin gambar bisa. Konsepnya kalau mau nampak muka kayak ceramah bisa, atau hanya gambar aja gitu tadi kan bisa gitu. Itu dari konsepnya dulu. Nah, kalau konten astronomi yang baik itu letaknya pada ketika kita mengemas ya, dan juga materi yang akan mau kita sampaikan. Kalau misalkan kemasannya bagus, materinya aneh, hasilnya juga aneh nanti. Ya, walaupun enak di mata gitu kan. Tapi kalau misalkan materinya bagus, kalau cara mengemasnya kurang, itu juga cukup aneh. Jadi harus setara deh kalau saya. Paling enggak sekitar 60 40 lah, 40%, 60% yang di bagian materinya, 40%-nya bisa di bagian cara mengemas kontennya, seperti itu. Pokoknya kalau saya sih biar lebih mudah, biar cepat, saya ngedubbing. Selebihnya nanti kalian pandai desain, tinggal masukin aja lah video-video yang lain, video-video misalkan lagi videoin bulan gitu kan, itu aja. Tinggal kasih kata-kata kalimat kita, yaudah kita udah bisa jadi konten. Otomatis seperti itu. Baik, terima kasih Bung Dimas atas jawaban tadi berdasarkan pengalaman dari Bung Dimas sendiri. Saya sangat sepakat dengan kedua statement narasumber kita, terutama tadi yang disampaikan oleh Bang Fauzan, bahwa ketika membuat konten astronomi itu udah ambil aja dulu, nanti sembari berjalan kita bakal tahu kok nanti di mana kurangnya. Karena memang seperti itu ya, ketika kita sendiri juga melihat video-video kita pertama, itu kita geli sendiri melihatnya ya.
Saya beberapa kali mengedit video-video yang ada Bang Dimas di dalamnya, juga ada apa namanya, tim-tim OIF lain di dalamnya. Itu memang dia apa ya, bertahap. Di awal-awal memang kalau editan-editan pertama kita melihat videonya, kita pengen matikan perangkat kita itu kalau kita lihat videonya. Tapi seiring waktu, beberapa kali tag, kemudian beberapa kali juga ada apa kan, kita ada evaluasi, kemudian lain sebagainya, itu beriringan, sehingga puncaknya itu adalah ketika kita mengukurnya dengan katakanlah dengan insight, kemudian berapa views, walaupun belum merata mungkin, tapi ada beberapa yang seenggaknya lolos dari apa namanya, algoritma, sehingga muncul di beranda-beranda pencarian orang lain. Baik, terima kasih luar biasa kedua narasumber kita. Kita beralih lagi ini ke pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, biar nanti Sobat OIF nggak ngantuk, kita coba berpindah ke isu internasional yang juga ini banyak menyoroti perhatian publik. Dari Bang Alfat Khair, pertanyaannya, izin untuk kedua narasumber, apakah ada kemungkinan kehidupan di planet lain? Dan jika tidak ada, berikan alasannya. Dan jika ada, juga berikan alasannya. Soalnya menetap di bumi juga bosan. Mau ke planet lain juga bisa. Nah, ini dari apa ya? Dari mahasiswa juga ini, mahasiswa astronomi. Tampaknya ini juga lagi galau karena UASnya mungkin terlalu berat diberi dosennya. Jadi mau pindah ke Mars mungkin. Bisa juga diajak nanti dosennya ini, Bang Alfat. Baik. Kami persilahkan kepada Bang Fauzan dulu untuk menjawab pertanyaan. Oke, makasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin ini nanti bisa dilengkapi juga ya Mas, kalau misalkan ini risetnya agak kurang gitu. Nah, kalau sejauh pengetahuan saya gitu, nah untuk kehidupan di luar angkasa itu atau di planet lain itu masih sebatas kemungkinan gitu, masih sebatas kemungkinan gitu. Ilmuwan juga bilang di luar sana pasti ada kehidupan, walaupun itu cuma sebatas bakteri atau mikroba yang hidup di planet tadi gitu. Nah, untuk kemungkinan sendiri planetnya di mana atau apa, yang menjadi target sekarang yang paling dekat kan ada Mars gitu kan ya, dan banyak juga nih negara yang berlomba-lomba untuk mengeksploitasi planet Mars tadi. Nah, baru-baru saja juga ada Cina, ada Arab Saudi, maka sudah NASA sudah sejak dulu kan gitu untuk mengeksploitasi Mars gitu. Nah, tapi ada juga nih yang bulan atau satelitnya Jupiter ya, yang dikatakan mirip dengan bumi gitu. Nah, itu dalam penelitiannya juga satelit Ganymede ini yang salah satu satelit terbesar di Jupiter itu hampir ukurannya itu sama dengan bumi atau bentuknya sama dengan bumi gitu. Itu juga diperkirakan pernah ada kandungan air dalam planetnya tadi gitu. Nah, tapi sebatas ini baru sebatas teori gitu, belum ada penelitian lebih lanjut terkait dengan pembuktian apakah di sana pernah ada kehidupan atau belum. Tapi ilmuwan juga berpendapat mungkin ada kehidupan di luar sana gitu, Mbak. Meskipun itu cuma bakteri atau mikroba sekalipun gitu. Sebatas itu baru. Ya, baik. Terima kasih, Bang Fauzan. Nanti juga bisa ditambahkan atau mungkin disempurnakan oleh Bung Dimas. Tapi sebelum itu saya juga ingin izin menambahkan, karena juga kebetulan dalam beberapa konten kita sudah ada sempat memuat tentang potensi kehidupan di luar angkasa tadi, seperti yang dikatakan oleh Bang Fauzan, bahwa di salah satu satelit alaminya Jupiter itu ada tempat yang berpotensi bisa memuat kehidupan. Tapi ingin saya disclaimer dulu, karena banyak ini masyarakat, Bang Fauzan, yang merasa bahwa yang ada di asumsi masyarakat itu kehidupannya kompleks seperti yang ada di bumi. Kita harus luruskan dulu ini, karena kehidupan yang dimaksud itu belum tentu sekompleks itu. Bisa jadi dia hanya berasal dari apa ya, seperti kehidupan yang sangat sederhana tadi yang disampaikan oleh Bang Fauzan, seperti ada mikroba, ada bakteri, dan mungkin ada di sana karbon dioksida dan lain sebagainya. Ada komponen-komponen yang dia bisa
memungkinkan adanya kehidupan-kehidupan. Nah, dan sama seperti kita ketahui bahwa bumi juga dulu kan seperti itu, tidak sekompleks sekarang. Bumi itu mengalami beberapa proses. Oke. Terkait yang familiar mungkin sering didengar itu Mars, yang sudah sangat sering didengar, dan itu juga bulan juga kita pernah bahas di dalam konten OIF Umsu, kenapa bulan itu tidak jadi pilihan para astronom untuk melakukan koloni itu karena ada beberapa alasan yang juga sudah pernah kita bahas. Tuh, mungkin silakan nanti Sobat OIF bisa di-scroll di medsosnya OIF Umsu atau dicari di YouTube, nanti ada. Kami persilakan juga tambahan dari Bang Dimas. Kalau ya, tadi seperti yang disebutkan dengan Mas Fauzan, terkait sains itu ada di pembuktiannya masih belum terbukti pada zaman dan teknologi kita pada saat ini. Jika kita lihat dari sudut pandang sains, itu semua makhluk hidup yang ada di bumi itu berasal dari luar bumi, luar angkasa, sampailah ke berevolusi hingga menjadi manusia modern saat ini. Jadi kalau dari sisi teologi, manusia itu diturunkan ke bumi gitu kan, yang artinya itu dari sebuah tempat yang lain yang diturunkan ke bumi. Itu mengindikasikan ada makhluk lain selain kita di alam semesta, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Itu Mas Roy. Terima kasih jawaban dari Bung Dimas tadi terkait jawaban tentang pertanyaan, juga dari udah Fauzan. Semoga belum ngantuk udah, karena kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Iyam Bilzam. Ini nampaknya dari apa ini? Dari kurang awak nih. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi pengamatan di Sumatera Barat yang dengan kondisi cuaca dingin dan berembun, mana polusi pada cuaca yang sangat dingin? Mungkin ini spesifik ke Bang Fauzan dulu, nanti mana tahu Bang Dimas kan dia pernah ke ke Puncak Toba, yang itu agak-agak mirip lah sama Sumbar, walaupun kami belum pernah ke Sumbar. Nanti tapi mungkin kalau dari konteks pertanyaannya itu bisa kita bayangkan kalau di Puncak dan Toba itu di Brastagi ya agak-agak berembun dan dingin ya, itu nanti bisa ditambahkan Bang Dimas nanti. Tapi dari Bang Fauzan. Mas Roy, kayaknya ke Mas Fauzan lah, karena ini saya kan bagian ini publik ya, untuk pengamatan itu bukan di bagian saya, mungkin ke Mas Fauzan dulu aja. Thank you. Ya. Kami Fauzan. Oke. Gimana dengan kondisi cuacanya yang sering berubah-ubah kan ya, atau tiba-tiba hujan atau mendung ya. Kita pernah melakukan pengamatan bulan di Bukit Tinggi, tepatnya itu di Pasar Ateh yang di sebelah Jam Gadang. Nah, kebetulan sebelumnya juga pernah melakukan pengamatan di Padang, Kota Padang, di pinggir pantai, di Masjid Al-Hakim gitu. Nah, itu cuma berselang sehari di Kota Padang ya, kita berhasil melakukan pengamatan bulan gitu. Nah, para masyarakat juga sangat antusias gitu kan ya, dengan kondisi cuaca yang alhamdulillah banget itu cerah gitu kan. Dan kita bisa ngeliat banyak objek langit lainnya kayak bulan, satelit, bahkan sampai ada juga planet Saturnus gitu, sampai Jupiter. Tapi besoknya saya langsung gos ke Bukit Tinggi untuk sambil melakukan kegiatan juga malamnya di Jam Gadang gitu. Tapi alhasil hari itu adalah mendung gitu, bukan berawan, tapi nggak cuman berawan aja, tapi memang ya gelap, awan tinggi gitu, sehingga bulan yang saat itu bulan purnama nggak kelihatan gitu cahayanya sama sekali gitu. Dan kebetulan pas itu gerimis juga gitu. Nah, terus alternatif yang kami lakukan, karena pesertanya udah datang atau masyarakat sudah sangat antusias, apalagi anak-anak kan ya, dan itu kebetulan malam minggu atau malam libur kalau nggak salah, ya kita buka teleskopnya juga, tetap tetap ngarahin, tapi kita pengamatannya itu ke objek bumi gitu, kayak kita melihat objek jauh gitu. Nah, kebetulan di sana itu juga dekat perbukitan kan ya, kita ngarahin aja ke perbukitan sana gitu, dengan asumsi kita bisa melihat lampu-lampu dari rumah orang gitu. Jadi kita menjelaskan bagaimana fungsi teleskop tadi yang bisa memperbesar objek yang jauh gitu. Nah, jadi yang lampu-lampu rumah orang yang di perbukitan tadi itu juga berkelap-kelip seperti halnya bintang, karena
saat itu kan juga embun. Jadi itu bisa kita asumsikan dengan lampu tadi sebagai bintang, dan tentunya saya juga menjelaskan kan ya, kali itu tuh cuma lampu gitu, bukan bintang. Tapi juga ada anak-anak tadi yang antusias banget gitu, wah tadi kita ngeliat bintang gitu kan ya. Tapi ya kita jelasin lagi kalau itu cuma lampu, kenapa dia berkelap-kelip, dan dijelasin juga gitu. Eh, Kenapa ada lampu yang nggak berkelap-kelip, karena jaraknya itu dekat, dan lampu yang berkelap-kelip tadi jaraknya jauh karena terbias cahayanya itu oleh embun tadi gitu. Itu sih alternatifnya kalau mengingat kondisi cuacanya gitu. Tapi dalam poster tentu kita juga usahakan uh, menulis kalau pengamatan bisa dilakukan jika kondisi cuacanya cerah gitu. Itu sih Mas. Tapi kalau misalkan ada kegiatannya di siang hari, kita alternatifnya juga bisa membuat menonton film atau membuat karya-karya yang lain gitu, kayak roket air itu bisa jadi opsi juga gitu Mas. Baik, terima kasih Om Fauzan. Ya, kalau dari OIP Omsu sendiri, kalau boleh memberi tambahan dan diskusi juga terkait tentang kendala-kendala ketika observasi itu, yang pertama memang itu yang seperti disampaikan oleh Bang Fauzan tadi di awal, salah satu tantangan di dalam aktivitas astronomi ini adalah salah satunya cuaca ya. Karena kalau apalagi dia yang alam, sifatnya itu dia mutlak ya, sulit kita mengintervensinya. Paling dari perspektif teologi lah, mungkin dari doa dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait dengan namanya polusi cahaya, itu bisa mungkin sama-sama kita cari apakah kita mengedukasi ke masyarakat, atau mungkin kita diskusi dengan stakeholder ya untuk mencari solusi terkait hal-hal itu. Ya, Mas Roy, ini Mas, tadi kan dari MPB tadi kan ada poin yang belum tersampaikan gitu. Saya agak sedikit penasaran dengan Mas Fauzan terkait dengan itu. Kalau misalkan saya luruskan lagi untuk pertanyaan dari Ayan Dulzam, kalau misalkan kita melakukan pengamatan ini Mas Fauzan, misalkan di malam hari tadi kan kita ngelihat bulan, gitu kan. Tapi pada saat itu lensa kita itu berembun. Nah itu maksud tadi dari pertanyaan tadi. Itu ada solusinya itu gimana untuk dia supaya tidak berembun, atau kita ulang atau gimana? Gitu. Oh, kalau jadi itu case-nya instrumennya ya, lensanya berembun gitu. Iya gitu. Oh, oke. Ya, kalau dari pelajaran dulu sih, itu bisa kita atasi dengan high dryer gitu kan ya. Dan itu kan dengan angin panasnya itu. Itu yang pertama, itu kan mengatasi lensa yang berembun biar diangetin lagi gitu, biar suhunya itu normal. Nah, itu yang pakai teleskop, yang pakai lensa gitu. Tapi kalau yang pakai detektor yang di belakangnya, kameranya pakai detektor gitu, itu juga bisa. Kebanyakan detektor yang canggih sekarang kan juga udah ada pendingin atau pemanasnya kan ya. Nah itu kita bisa on kan aja detektornya gitu, biar suhunya itu stabil gitu, biar noise yang masuk ke detektor yang tadi berkurang juga gitu. Tapi kalau yang lensa ya, kalau berembun ya dipanasin, kalau enggak ya dilap dulu gitu. Berarti harus siap sedia lap gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya berembun, tentu juga mendung dong gitu. Tapi ya sama aja. Iya. Gitu. Ya, Oke. Terima kasih kepada kedua narasumber. Ini ada juga disampaikan tadi dari alumni mahasiswa ilmu falak YN Loksmawe yang sekarang sudah UIN ya, mungkin UIN Loksmawe. Komentarnya seperti halnya yang dilakukan oleh FOMSU dengan OIF Go to School. Kalau di YN ada roadshow teleskop yang memang sasarannya adalah sekolah-sekolah terdekat. Pertanyaannya itu mungkin tadi itu di atas Mas Rad. Bagaimana edukasi yang dilakukan oleh pegiat astronomi Sumbar? Apakah hadir juga ke sekolah-sekolah terdekat? Lanjut, kemudian tadi yang disebutkannya kalau OIF UMSI itu ada Go to School. Kalau di IAIN Loksmawe ada roadshow teleskop. Mungkin ada kegiatan yang sifatnya Ghost to School dari komunitas Sumbar, Bang Fauzan, kami persilakan. Ya, kita juga pernah ngadain kegiatan Ghost to School, tapi nggak yang terdekat, malah bisa disebut dengan yang terjauh gitu. Nah itu
ada sekitar 3 jam perjalanan dari rumah ke kemarin itu ke apa namanya atas Bukit Tinggi itu. Pokoknya ada 3 jam perjalanan dari rumah itu di sekolah TK gitu. Nah itu dan syukurnya banget, syukurnya pas hari kegiatan itu cerah gitu. Jadi kita bisa melihat matahari dan juga kemarin kita juga ngadain peluncuran roket air gitu. Dan itu sih syukurnya gitu. Terus kalau untuk go to school-nya ya kita menerima undangan dari sekolah karena kalau dari sekolah kan itu sifatnya formal kan ya. Beda lagi dengan undangan dari kerjasama dengan komunitas gitu. Nah, kalau untuk komunitas kemarin juga dulu juga pernah di Kota Padang gitu di Panti Asuhan atau di bulan ini juga di Kota Padang Panjang gitu bareng rumah bacanya gitu. Itu sih kegiatannya malahan uh, kami sangat welcome sekali kalau ada kegiatan kolaborasi gitu dengan sekolah atau komunitas-komunitas lain. Gitu, Baik, Mas. terima kasih Bang Fauzan. Tadi mungkin karena pertanyaannya juga terkait dengan komunitas astronomi Sumbar. Pertanyaan dari Bang Alsam tadi mungkin tidak perlu ada tambahan dari Bang Dimas. Tapi kita mungkin masuk ke pertanyaan terakhir karena tidak terasa kita sudah menjawab pertanyaan dari netizen sekalian. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Cici Putri. Pertanyaan yang sebenarnya bisa dibilang cukup awam ya. Mau tanya dong Kak, kenapa bintang terlihat kelap-kelip sedangkan bulan tetap stabil? Pertanyaan dari Kak Cici P. Kami persilahkan mungkin dulu dari Bang Dimas, nanti sebelum ditambahkan oleh Bang Fauzan. Kami persilahkan. Baik Mas Roy. Ya kalau misalkan tadi kenapa bintang terlihat kelap-kelip sedangkan bulan itu tetap stabil, jawaban dari saya itu bintang itu memancarkan cahaya sendiri, sedangkan bulan itu menerima cahaya dari bintang terdekat kita yaitu matahari. Nah bintang itu memancarkan cahayanya sendiri akan berkelap-kelip, ibaratkan aktivitas dari sebuah api. Sedangkan bulan yang hanya menerima cahaya ibarat lampu yang menyinari sebuah permukaan, pengaruh dari atmosfer yang juga itu bulan yang objeknya terlihat lebih besar sehingga kedipan cahayanya itu tidak terlalu terlihat. Nah, sedangkan bintang karena jauh, ya, jadi cahayanya dia jauh tadi, jadi sedikit-sedikit sampai ke bumi sehingga kita melihatnya akan berkelap-kelip juga. Gitu. Jadi kalau misalkan misalkan kita melihat sebuah bulan, gitu kan, tapi bulannya jauh, nggak dekat dengan bumi, misalkan bulannya planet ini, gitu kan. Terus bulan ini kita amati, dia kan berkelap-kelip juga karena posisinya jauh tadi. Jadi untuk cahaya dari sebuah cahaya untuk sampai ke bumi itu juga membutuhkan waktu dia, nggak langsung menyinari seperti itu. Dan juga itu dipengaruhi dengan aktivitas dari sebuah bintang tersebut itu. Seperti itu. Yang saya sebutkan tadi sebagai ibaratkan dengan api. Oke, terima kasih. Tapi kayaknya Mas Fauzan juga udah sedikit menjawab dari pertanyaan itu saya dengar tadi. Ya, mungkin ada tambahan dari Bang Fauzan, kami persilakan. Iya, kayaknya sudah terjawab juga sih dari Mas Dimas gitu dan udah pernah saya singgung juga kan tadi sebelumnya gitu. Ya, Karena yang pertama ya kondisinya itu ya, yang posisi bintang tadi kan jauh gitu dan posisi bulan itu kan dekat gitu, yang paling dekat dengan bumi dan yang berada di antara mereka itu adalah pembatasnya itu adalah atmosfer sendiri gitu. Nah, atmosfer sendiri itu bisa kita ibaratkan dengan tadi atau kabut tadi gitu kalau kita sedang di perbukitan, kalau kita melihat objek atau lampu-lampu yang jauh di sana pasti lampu-lampu tadi berkelap-kelip gitu. Kalau lampu-lampu yang dekat pasti cahayanya itu konstan gitu. Itu sih perumpamaannya. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi kita sudah menjawab semua pertanyaan dari netizen sekalian. Kita sebut netizen lah ya, karena tidak murni followers dari OIF UMSU ini, ada juga followers dari klub astronomi Sumatera Barat Sumbar. Sebelum kita tutup, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Bang Fauzan terkait komunitas astronomi Sumatera Barat ini, misalnya mari bergabung atau lain sebagainya kepada masyarakat, karena ini nanti kita juga bakal upload kembali video ini ke dalam YouTube OIF UMSU. Barangkali ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan, kami persilakan Bang Fauzan. Oke,
makasih banyak atas kesempatannya juga. Saya juga mau ngucapin makasih banyak pada OIF OMSU gitu. Ini merupakan observatorium yang kedua kan ya, yang ada di Sumatera gitu. Yang pertama kan ada observatorium astronomi di Lampung gitu. Yang kedua juga ada di OIF OMSU gitu Medan gitu. Ini juga terkait dengan pengembangan astronomi gitu. Saya juga sangat senang gitu jika saya juga sangat senang diajak berkolaborasi atau sering sering saling ngobrol gitu dengan uh, pecinta astronomi gitu. Nah, saya juga dari komunitas astronomi Sumatera Barat gitu, memang belum terlalu eksis. Kami masih membangun atau mencoba untuk tumbuh gitu, untuk mengakar di Sumbar dan insya Allah juga bisa untuk menjalar di secara nasional bahkan internasional gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang tertarik bergabung bersama kami dalam kegiatan atau dalam kepengurusan, boleh silakan follow dan langsung DM Instagram kami gitu. Atau ada yang tertarik dengan kegiatan kolaborasi bareng kami gitu, yang berkolaborasi dengan terkait dengan kegiatan-kegiatan astronomi dan sains, boleh banget gitu untuk kontak Instagram kami langsung gitu. Mungkin sekian uh, informasinya atau sharingnya. Makasih banyak atas undangannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih udakan doang kita yang tadi sudah memberikan closing statement dan himbauan kepada netizen. Jangan sungkan-sungkan untuk bergabung ke dalam komunitas astronomi Sumbar ya. Saya juga teringat tadi ketika Bang Fauzan berbicara untuk impact bisa mungkin apa ya, kalau ini memungkinkan observasi di Mentawai itu Bang Fauzan itu karena luar biasa kan, karena Mentawai terkenal dengan apa namanya budaya dan keunikannya sendiri. Mungkin langitnya juga masih bagus di sana, mungkin barangkali itu bisa menarik perhatian ya kalau ada observasi di sana. Itu ya, itu intermezzo aja Bang Fauzan. Terima kasih. Yeah. Dan ya, Insya Allah kepada Bung Dimas yang sudah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat OIF. Sukses dan sehat selalu kepada kedua narasumber kita. Semoga kita diizinkan Allah untuk bertemu di kemudian hari, apakah nanti OIF UMSO main ke Sumbar ataukah nanti klub astronomi Sumbar main ke OIF atau gimana, itu nanti semoga berlancar. Dan pada astronomi Sumatera klub astronomi Sumatera Barat juga semoga terus eksis, terus bertumbuh. Nanti kita lanjut, dan ini tidak terputus di sini aja, kita banyak nanti sharing-sharing, nanti kita upayakan kolaborasi yang baik. Mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup, dan kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.